Jembatan Suha dipenuhi bendera parpol. Ganggu gara elek pemandangan bisa mending copot buah or dakarai bosen deloi. Coploki kabeh ae mosok rawani. Hai Nawa-Nawa. Halo. Malang Poskomedia punya satu segmen baru nih, dan kali ini nama programnya adalah Posko Berdialog by Malang Poskomedia. Tentunya kita akan menemani Nawa-Nawa, aku Fitri dan juga Pak Ajeng akan membahas berbagai macam topik menarik nih. Salah satunya nih mungkin yang jadi kegelisahan Nawa-Nawa ya. Pernah nggak kalau Ajeng lewat di sekitar Jalan Soekarno-Hatta ataupun juga Jembatan Kedung Kandang, Sawo Jajar dan masih banyak lagi, itu kayak ngerasa jembatan itu penuh gitu sama berbagai macam aksesoris ya, aksesoris kampanye. Pernah nggak ngelewatin sekitaran jalan itu terus ngeliat sepanjang jalan ya? Sepanjang jalan. Pernah dong pastinya, pernah. Pasti warga Kota Malang juga atau Nawa-Nawa pasti juga pernah kan ngelewatin jalan-jalan tersebut dan melihat banyak sekali baliho-baliho. Terus apa lagi Mbak? Bendera. Keganggu nggak sih? Partai. Aku yang cuman jalan pakai motor itu kayaknya keganggu sih. Maksudnya itu nggak enak gitu loh dilihat pakai mantas tatanan seperti itu. Apalagi mungkin para pejalan kaki di sana. Iya, benar banget. Dan kalau dilihat ya, memang masa kampanye ini semuanya kan macam-macam ya, bendera partainya ada yang merah, ada yang biru, ada kuning, hijau ada nggak hijau? Ada kayaknya, banyak sih. Ungu ya, banyak banget gitu kan masa kampanye. Dan itu mereka, aku nggak tahu ya, apakah mereka itu sebenarnya udah mengikuti tata tertib atau peraturan untuk kampanye itu secara disiplin, ataukah mereka tuh udah yang penting pasang aja gitu, tumpuk sampai akhirnya mengganggu pengguna jalan, baik yang naik motor ataupun yang jalan kaki. Itu kan pasti ngelihatnya kan jadi kayak jalanan itu rame banget, lebih rame dari biasanya gitu ya. Kamu kalau misalkan pemilu kayak gini tuh sah-sah aja bukan sih sebenarnya? Kalau bagi aku sih sebenarnya sah-sah aja ya, kampanye terus pakai media kan itu bentuk promosi ya, semoga minta dukungan dipilih, gitu. Sebenarnya kan itu sah-sah aja, tapi buat kamu nih sebagai orang yang nggak ikut kampanye lah ya, yang nggak ikut kampanye, tapi ada kan pasti yang mau dipilih gitu. Karena ya, tapi atau sebagai pemilih juga ngerasa terganggu sekalipun kamu mungkin milih partai A gitu, tapi ngelihat benderanya partai A kayak jadi nggak jadi pilih apaan sih? Pernah nggak ngerasa Iya, sebenarnya kan iya sesuai ya, hal itu kan sah-sah aja, normal-normal aja ketika itu tidak berlebihan dan sesuai lah. Tapi kalau kita lihat sekarang kan di situ bener-bener apa ya Mbak, kayak numpuk, mengganggu, itu nggak jadi sah ataupun nggak jadi tertib gitu loh. Maksudnya kayak aku tuh juga lihat ya berita-berita di Twitter tuh ada yang pengendara motor kena ketimpa baliho gitu ya. Ketimpa baliho sampai dia meninggal. Musibah loh itu. Maksudnya kayak jadi siapa yang nyangka gitu dengan memasang baliho-baliho kayak gitu bisa mendatangkan musibah sampai dia meninggal. Maksudnya kayak ya sewajarnya aja gitu loh kan, kayak gitu. Apalagi di jembatan ya kan anginnya juga kenceng, gak menutup kemungkinan nanti tiba-tiba benderanya ya lagi bisa aja terbang kayak mengganggu, terus tiang-tiang kayunya kena mobil atau kena pengendara kan juga nggak baik gitu loh, juga nggak nggak enak gitu loh. Terus sebagai pejalan kaki juga ada tuh, aku tadi baca berita dia ketutupan mukanya ketutupan sama bendera. Terus kayak di Twitter lagi nih ada baliho yang benar-benar nutup pedestrian sampai ya kali harus berangkangkan pejalan kakinya. Kayak please lah, boleh pasang tapi ya sewajarnya aja kalau
teh. Oh iya bener banget. Apalagi nih kalau kita baca di websitenya Malang Puskumedia ya. Oh iya, aku juga tadi baru baca sih. Jadi puskumedia.com. itu dari Komisioner Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran Hamda Akbar Safara waktu dikonfirmasi sama pihak Malang Puskumedia itu menjelaskan kalau pemasangan APK dan atribut parpol di jembatan tidak termasuk pelanggaran katanya. Gitu. Jadi sebenarnya sah-sah aja masang atribut kampanye di jembatan gitu. Tapi gimana ya? Kan ada ya peraturan tidak tertulis yang bisa sebenarnya bisa manusia pikirkan gitu ya. Iya. Ya sebenarnya itu manusia tuh bisa mikir kira-kira kalau naruh di situ etis nggak ya? Maksudnya nggak apa-apa deh etis kalau misalnya itu memang nggak berlebihan ya. Tapi kalau yang kayak gitu mah dipikir secara logika, secara akal sehat itu tuh beneran ya meskipun nggak ada di peraturan secara tertulis lah, please lah kita mikir dikit gitu. Kalau kayak taruh di situ bagus nggak? Bener. Tapi meskipun gitu katanya sih itu masih bisa ditertibkan kok. Jadi nggak selalu memang tidak sah-sah aja ya. Tapi kalaupun itu merasa kayak terlalu ganggu banget apalagi untuk pengguna jalan, itu ternyata bisa ditertibkan gitu. Nggak apa-apa. Jadi maksudnya nggak apa-apa dalam artian kalau emang ada komplain semacam itu atau ada yang berkaitan sama ketidaknyamanan masyarakat, itu bisa ditertibkan. Sebenarnya harus ditertibkan ya, karena juga udah ada komplain tuh dari dari ya? iya, soalnya dari aku yang aku baca juga dari website Malang Puskumedia itu kayak dia keganggu loh, jalan aja ketutup-tutup mukanya tuh sama bendera tuh, nggak enak kan. Terus kalau kesandung gimana ya, masuk jembatan nih, nggak mau ya. Dan sebenarnya cara-cara kampanye seperti itu sebenarnya menurutku sih itu kampanye konvensional zaman-zaman ya era-era dulu gitu. Sekarang kan orang kampanye tuh nggak harus kita pasang baliho atau kita pasang bendera berjejer gitu di jembatan sebanyak-banyaknya. Kampanye kan nggak harus kayak gitu, apalagi di era digital sekarang. Kampanye kan ya bisa lah media sosial atau apalagi kalau misalkan tujuannya adalah menggait anak muda. Tuh. Nggak harus pakai baliho atau bendera semacamnya, bisa kok kampanye di media sosial. Soalnya dari aku sendiri, kan aku anak muda ya. Oke. Gimana perspektif Soalnya kalau dilihat-lihat ya, kalau kita ngelihat kayak baliho itu udah keburu males gitu loh. Maksudnya kayak kita lewat bendera itu, caleg itu, jangan lupa coblos nomor, kayak udah terlalu males gitu loh ngelihatnya. Soalnya kayak udah bener-bener dipandang di mata itu udah nggak sedap. Jadi kayak ngapain sih? Mungkin kalau lewat di media sosial bisalah kita masih biasanya kan scroll itu bisalah kita masih mau dengerin gitu. Katanya kayak mungkin visi misi mereka ataupun citra diri, mungkin brandingnya mereka ya. Tapi kalau udah kayak urusannya ke baliho, bendera gitu kayak males sih ngeliatnya. Jujur dari aku sendiri. Oke. Terus menurutmu sebagai Gen Z ya kan, kamu maksudnya Gen Z, kampanye itu akan lebih efektif atau ngena ketika kampanyenya itu dengan metode apa? Misalkan nih, kalau emang kamu ngerasa risih kalau misalnya kampanye itu harus pakai baliho ataupun bendera. Aku pengennya kalau kampanye itu mending langsung media sosial, entah itu kamu bikin iklan layanan masyarakat kah atau video yang model gimana atau apa kalau menurutmu sebagai Gen Z supaya menarik perhatian masyarakat apalagi Gen Z gitu untuk bisa tertarik memilih partai itu atau Gen Z ya. Itu sih lebih kalau anak muda zaman sekarang kan pegangannya HP ya, meskipun anak kecil-kecil kan udah pegangnya HP. Itu lebih efisien kalau lewat media sosial memang. Kayak pasangan nomor urut berapa sih yang joget gemoy? Nggak pasti tahu kan? Pasti kayak akhirnya orang-orang tuh tahu semua gitu loh, joget gemoy kan. Cuman kembali lagi kan nggak semuanya juga punya HP. Terus kayak baby boomer kan ya mereka juga ada keterbatasan untuk mengakses media sosial. Makanya si partai politik ini masih kayak menerapkan cara-cara konvensional seperti masang baliho, masang bendera. Itu mungkin pengennya menggait itu ya, maksudnya kaum-kaumnya kaum baby boomer. Tapi kalau Gen Z dari kacamata Gen Z ya lebih efisien lewat media sosial sih. Kalau partai ya, itu mayoritas memang mereka itu paling muda lah, milenial.
terus kemudian baby boomer. Jadi kan mereka memang kurang, mungkin bukan tidak paham ya, tapi mungkin kurang menguasai terhadap sosial media ataupun ya digitalisasi gitu. Akhirnya mereka ya udah kayaknya baliho itu sudah menjadi sesuatu yang ya lumrah, normal bagi mereka, karena ya mereka dari zaman dulu udah promosinya seperti itu. Oke, nah mungkin kita bacain dulu ya. Jadi di beritanya Malang Posko Media tuh kemarin sempat ya 2 hari yang lalu itu ada jembatan Suhat dipenuhi bendera parpol, pengendara pejalan kaki. Pengendara dan pejalan kaki merasa terganggu. Nah, sekarang kita baca komentarnya netizen. Oh, ada. Seru deh, Instagram kah? Iya. Nah, kita mau baca ini beberapa komentar netizen terkait berita jembatan Suhat ini dipenuhi sama bendera parpol. Saking banyaknya ini sampai pengendara dan juga pejalan kaki jadi merasa terganggu. Kalau kita baca ya, komentarnya tuh kocak-kocak juga ya gitu. Wis ganggu gara ya lek pemandangan bisa mending copot gua or dakarai bosen delok. Setuju Mas? Ya, itu salah satu ya. Ini aku juga bacain ya. Coploi kabeh ae mosok rawani. Pasuruan ae ricik gak ono gendera ngono iku. Kayaknya ini komentar netizen ini dari Pasuruan nih. Apalagi ya nih. Nih, mending dicoplok dipindah di dukur ae. Ngene iki kan sakno pejalan kaki ya. Nah, itu. Bener sih, setuju kalau yang ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya dari komentar netizen, ini bahkan untuk berita ini aja tuh yang komentar ada 43 orang. Yang itu pun juga nggak mungkin kita bacain satu-satu, bisa dikepoin langsung ya ke Instagramnya Malang Posko Media. Itu banyak banget yang komentar dan mayoritas itu mereka merasa terganggu sama adanya bendera parpol yang mengganggu pejalan kaki ataupun pengendara motor. Nah, kalau buat nawak-nawak sendiri nih, apakah itu juga sah-sah aja atau harus ada atau dibikin peraturan gitu, supaya bisa lebih tertib lagi untuk kampanye ya? Apalagi menjelang kampanye tanggal 14 Februari mendatang, udah pasti parpol-parpol ini akan berlomba-lomba untuk bikin materi kampanye. Tapi ya bener katanya Ajeng tadi, mungkin bisa kita merekrut Gen Z supaya kampanyenya lebih kreatif dan inovatif dan bisa itu dikampanyekan di sosial media tanpa harus mengganggu pejalan kaki ataupun pengendara. Nah, kayaknya cukup itu dulu ya pembahasan. Itu pembahasan kita. Maaf kalau full emosi. Kalau kita have fun kok. Dan mungkin kalau misalkan nawa-nawa yang nonton ini jadi kayak pengen request bahas apa untuk episode yang akan datang gitu, boleh banget, bisa langsung nanti di spill aja di kolom komentarnya. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, mulai dari Instagram, Facebook, mulai Twitter, TikTok, ya, YouTube, dan juga ikuti konten-konten kita lainnya di Malang Posko Media, channel Malang Posko Media, ataupun baca beritanya di website kita malangposkomedia.id. Saya Fitri pamit. saya Ajeng pamit. Dadah.